Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidang-bidang hukum Islam. Untuk menyegarkan kembali mengenai bidang-bidang materi hukum Islam, akan saya kutipkan pandangan seorang ulama besar, Al-Allamah Asy-Syaikh Abdul Wahab Khalaf, yang dalam kitabnya atau dalam bukunya membagi hukum-hukum. Hukum-hukum di sini dalam pengertian ketentuan-ketentuan, norma-norma, ajaran-ajaran. Nah, hukum-hukum dalam Al-Quran dalam pengertian tadi mula-mula dikelompokkan oleh Al-Allamah Abdul Wahab Khalaf menjadi 3 kelompok besar. 1. Al-Ahkam Al-I'tiqadiyah, hukum-hukum, ketentuan-ketentuan tentang keyakinan, tentang akidah. 2. Al-Ahkam Al-Khuluqiyah, hukum-hukum, ketentuan-ketentuan, norma-norma akhlak, etika, moral. Dan yang ketiga, Al-Ahkam Al-Amaliyah, hukum-hukum amaliyah, artinya hukum-hukum, ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang terkait dengan perbuatan, perilaku, tindakan tiap orang. Tidak akan dielaborasi mengenai al-i'tiqadiyah, akidah, al-khuluqiyah, mengenai moral, akhlak. Tetapi di sini akan saya kemukakan hukum-hukum amaliyah oleh Syekh Abdul Wahab Khalaf dibagi atas 2 kelompok besar, yaitu hukum-hukum ibadah. Hukum-hukum ibadat dalam pengertian yang tekanannya kepada ibadah-ibadah makhluk, seperti yang terkait dengan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ini masuk ke hukum-hukum ibadah. Tentang hukum-hukum ibadah, ini rinci sekali di dalam kitab-kitab fikih. Pada dasarnya, mengenai hukum amaliyah bidang ibadat, jadi hubungan langsung seseorang atau manusia dengan Allah, itu negara tidak harus membuat peraturan-peraturan pelaksanaan. Orang membaca syahadat tidak perlu diatur oleh peraturan negara. Sholat juga begitu, puasa juga begitu. Ini sholat, puasa, mengenai tata cara sholat, tata cara puasa, itu sudah cukup lengkap diatur di dalam hukum-hukum fikih. Tidak perlu diterbitkan peraturan pelaksanaannya. Paling dari hukum negara itu sifatnya melindungi dan di mana perlu mengatur soal sarana prasarana. Misalnya mengenai sholat, perlu sarana prasarana. Masjid, musola. Masjid itu ada yang tingkat nasional, ada yang tingkat provinsi, ada yang tingkat di bawahnya.
sampai ke desa atau RW RT. Nah, mengenai prasarana itu bisa diatur, tetapi mengenai sholatnya sendiri tidak perlu diatur. Mengenai yang perlu ada peraturan oleh negara, dan ini sudah dibuatkan di Indonesia, yaitu mengenai zakat dan haji. Undang-undang zakat, undang-undang tentang perjalanan haji. Nah, bukan masalah materi hukum agamanya yang diatur, tetapi masalah tata caranya, administrasinya, prosedurnya. Bagaimana haji itu yang tempatnya jauh, lalu peminatnya banyak sekali, sampai harus antri. Ada yang sudah antri 28 tahun, belum juga dapat giliran. Ini giliran ini, pendaftaran ini, bukan diatur oleh ayat atau oleh hadis, tetapi oleh peraturan negara. Nah, di sini ketemu antara materi hukum agama dengan materi hukum yang perlu diatur oleh negara. Kelompok amaliyah yang kedua adalah kelompok muamalah. Muamalah itu beda dengan ibadah. Kalau ibadah tekanannya hubungan langsung tiap orang dengan Tuhan, dengan Allah. Kalau muamalah tekanannya hubungan antar manusia. Seseorang terhadap yang lain dalam kaitan misalnya dengan pernikahan, tentang jual beli, tentang utang piutang, dan lain-lain, ini masuk bidang hukum muamalah. Cabang-cabang materi hukum muamalah itu dalam Islam banyak sekali. Dirinci oleh Al-Allamah Abdul Wahab Khalaf sebagai berikut. Ada al-ahkam, al-ahwal, asy-syakhsiyah, hukum-hukum keluarga. Di sini masuk ke dalamnya hukum perkawinan, hukum kewarisan, itu antara lain. Juga hubungan hukum antara ya suami istri, anak, orang tua dengan anak, masuk pada al-ahwal asy-syakhsiyah. Hukum perdata, al-ahkam al-madaniyah, yaitu masalah hubungan kebendaan antar manusia. Hukum pidana, ya, al-ahkam al-janaiyah. Al-janaiyah, hukum pidana mengenai makar, pembunuhan, pencurian, dan lain-lain. Ahkamul murafaat, hukum-hukum murafaat adalah hukum-hukum qadhaiyah. Bagaimana mengajukan suatu masalah, misalnya pembunuhan, untuk diajukan ke pengadilan guna diambil keputusan oleh sidang hakim. Yang bekerja di sini tentu tidak hanya hakim, karena hakim cuma menyidangkan. Penuntutannya, penyidikannya itu diatur, dilakukan oleh lembaga lain. Hukum lain adalah al-ahkam ad-dusturiyah, termasuk al-ahkam as-siyasiyah, hukum tata negara dan atau hukum administrasi negara, termasuk hukum tata negara mengenai sia-sia, mengenai politik perpolitikan. Misalnya bagaimana bentuk negara, susunan pemerintahan, pemilihan kepala negara, dan lain-lain sebagainya. Lalu ada al-ahkam ad-dauliyah, hukum internasional. Dalam fikih, dalam Islam ada hukum internasional. Di samping hukum internasional
yang dibuat antar negara misalnya itu, tapi di dalam intern fikih sendiri ada hukum internasional yang disebut al-ahkam ad-dauliyah. Hukum lainnya adalah al-ahkam iqtisadiyah, hukum ekonomi dan keuangan. Ini yang terus-menerus ramai dibicarakan dan peraturan-peraturannya selalu berkembang. Dalam Islam ayatnya, hadisnya masih itu, tidak berubah. Tetapi pemahaman dan pengembangannya dalam bidang ekonomi dan keuangan, ya hukum-hukum yang mengatur al-iqtisadiyah perekonomian memang terus dikaji terus dan dikembangkan. Nah, di depan pada episode yang lalu sudah dikemukakan rincian peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara ini sebagai bandingan hukum-hukum bidang-bidang hukum Islam yang dirinci dalam buku-buku, kitab-kitab fikih Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.